Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penting diketahui dan kita tanamkan pada diri kita, jika ada redaksi di dalam Al-Quran, kita temukan menunjuk pada satu tantangan pilihan untuk hamba-hamba terpilih, untuk hamba-hamba yang istimewa, sepanjang itu tidak dikhususkan pilihannya kepada kalangan Nabi dan Rasul, maka sifatnya terbuka. Contoh yang dikhususkan kepada Nabi dan Rasul, ketika Allah memilih Adam alaihissalam, memilih Nuh alaihissalam, memilih keluarga besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, pun demikian memilih satu kalangan keluarga dari keluarganya Imran misalnya. Di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-33. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ini tentu spesifik, khusus. Tapi ketika kalimatnya dibuka, sifatnya umum, bukan pada kalangan tertentu yang spesifik membawa risalah dalam kehidupan, seperti risalah kenabian, tugas kenabian, risalah kerasulan, tugas kerasulan, dan lain sebagainya, maka ia menjadi satu tantangan umum, mengajak kepada siapapun untuk masuk pada golongan elit itu, golongan terbatas itu, golongan istimewa itu. Contoh, ketika di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat 37, Sayyidah Maryam alaihissalam menyampaikan kepada pamannya Zakaria alaihissalam bahwa Allah memberikan rizki pada siapapun yang ia kehendaki tanpa batas. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, seperti kita ketahui, sungguh Allah akan melimpahkan rezeki tanpa batas pada siapapun yang ia kehendaki. Maka, Nabi Zakaria alaihissalam membaca itu dengan bacaan umum tadi. Artinya, siapapun yang menginginkan rezeki tanpa batas dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka masuklah pada golongan yang dikehendaki oleh Allah itu. Apa di antara sifat yang terdapat di ayat itu? Maka, tingkatkan ibadahnya, lakukan di mihrab, dekati Allah dalam kebaikan, jadi golongan elit. Ketika kita menempatkan diri sebagai golongan elit dalam ibadah untuk mendekati Allah, maka konsekuensinya dibukalah pintu rizki tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Kaitan dengan ayat interaksi dengan Al-Quran, khususnya keistimewaan menghafal Quran, Allah membuka kalangan elit, ahli Al-Quran, penghafal Quran khususnya untuk seluruh hambanya. Dan ditempatkan itu dengan motivasi yang sangat luar biasa, dengan kalimat yang sangat khusus, yaitu hamba Allah yang mendapatkan warisan Al-Quran. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami pilih, kami wariskan Al-Quran itu dengan keagunganku, kata Allah, kepada hamba-hamba terpilih, kepada hamba-hamba terbaik, hamba-hamba kalangan khusus. Ayat ini membuka ruang untuk siapapun, mengajak. Kalau dalam kalimat bebasnya, ayolah jadi golongan elit, jadi golongan yang khusus, jadi golongan yang istimewa. Siapa golongan ini? Jadilah orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai pewaris Al-Quran, sehingga dengan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai salah menyimpulkan dengan mengatakan, oh saya tidak terpilih, mungkin hanya si fulan saja di ahli Al-Quran. Tidak. Ayat ini memberi kesempatan pada siapapun. Sekali lagi, ayat ini memberi kesempatan pada siapapun. Oleh karena itu, ketika ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada siapapun yang menginginkan untuk bisa menjadi bagian dari kalangan elit ini. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di surah ke-54, kita temukan kalimat yang sangat jelas dan tegas ketika Allah menyampaikan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh jangan pernah ragukan, dengan keagunganku aku mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Adakah di antara engkau yang mau masuk pada golongan elit yang ingin menghafalkannya? Nah, jadi konfirmasi langsung dari Al-Quran disebutkan 4 kali di surat yang sama. Kita temukan sangat luar biasa di ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, dan ayat ke-40. Dengan kalimat yang sama, seakan memberikan kesan, sekali disebutkan Anda masih ragu, 2 kali diingatkan, jangan pernah ragu lagi. Masih kurang yakin, 3 kali disampaikan. Masih kurang percaya diri juga, maka 4 kali ditegaskan.
Kalau sudah 4 kali belum yakin juga, maka dengan cara apa lagi kemudian harus diingatkan. Nah, teman-teman, bila ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan yang memudahkan kita untuk menjadi golongan yang khusus ini dalam rangka menghafal Al-Quran, dalam rangka menjadi bagian dari ahli Al-Quran, khusus spesialisasi hafalan. Bahasa paling gampangnya, paling ringannya, bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh dengan anugerah ini. Teman-teman, yang pertama, bersyukur bila kita mendapati Ramadan. Karena Ramadan adalah momentum yang paling cepat, momentum yang paling tepat untuk mengkhususkan diri menghafal Al-Quran. Karena sifat-sifat waktu dan keadaan yang meliputi Ramadan memudahkan setiap muslim khususnya untuk menghafal Al-Quran. Tinggal kita menghadirkan 5 hal utama untuk mempercepat hafalan Quran kita di bulan Ramadan ini. Baik, dengan cepat kita sampaikan yang pertama. Hendaknya setiap kita menghadirkan niat paripurna, betul-betul berniat ya ingin hafal Al-Quran. Sekali lagi, betul-betul berniat ingin hafal Al-Quran. Tanamkan niat dalam jiwa kita, dan niat inilah yang akan menjadi pondasi awal. Pondasi yang paling kuat, supaya dengan pondasi itu kita bisa berpijak dan memberikan motivasi yang kuat dan kokoh, agar kita mampu optimal bisa mewujudkan apa yang kita harapkan dengan hafalan Quran tadi. Jadi satu, optimalkan niat. Dalilnya, Nabi SAW menyampaikan, innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan kita itu akan bergantung kepada niatnya. Ya, itu yang melahirkan motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi, nggak akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, karena Anda mendapat info kalau bekerja di sini dapat salary sekian, maka Anda serius. Bahkan untuk lamaran saja, baru dibuka jam 9, Anda sebelum subuh sudah berangkat. Ya, karena niat. Ya, karena niat. Nah, itu penting sekali menempatkan niat, seperti halnya seseorang mengejar sesuatu yang sangat dia dambakan. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah kita berniat, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan di sisinya. Ya, minta kepada Allah supaya dimudahkan. Misal, ada doa yang paling populer dari Nabi SAW yang bisa kita bacakan, dan tanpa kita sadari doa ini sebetulnya salah satu rangkaiannya memudahkan kita menghafal Al-Quran. Ya, doanya yang dimaksudkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni, ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan kepada aku. Tolong aku ya Allah. Ala dzikrika, supaya aku bisa berzikir kepadamu. Optimal zikir kepadamu. Nah, zikir ini banyak. Ya, berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo doa, minta. Kalau ada masalah minta sama Allah, jangan berkeluh kesah. Ya, minta sepenuh jiwamu, sepenuh hatimu, ya, dalam keadaan yang khusyuk. Kemudian juga sholat itu zikir. Ya, sholat disebut zikir dalam Al-Quran. Wa aqimis sholata bidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Nah, jangan lupa, menghafal Al-Quran pun itu bagian zikir, dan zikir yang sangat istimewa. Karena ketika kita akan menghafal Al-Quran, perintah dari Al-Qurannya, motivasi dari Al-Qurannya menggunakan kalimat zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh dengan keagunganku, kata Allah, aku telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Ingatan menghafal Quran itu oleh Quran disebut dengan zikir. Maka di antara Anda, adakah yang ingin masuk pada golongan ini? Adakah di antara Anda yang ingin berzikir dengan Al-Quran, mengingat Al-Quran? Jadi proses mengingat Al-Quran itu disebut dengan zikir. Bahkan di Quran surah 15 Al-Hijr di ayat 9, Allah menjaga Al-Quran itu dengan sebutan zikirnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh dengan keagunganku, aku, nah ini, turunkan Al-Quran itu, ya, perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku turunkan Al-Quran itu secara bertahap supaya menjadi zikir untukmu dalam kehidupan. Ya, dengan hafalan itu engkau bisa mengingatkan engkau. Begini cara melangkah, ayatnya hadir. Begini cara menatap, ayatnya hadir. Begini cara bekerja, ayatnya hadir. Pengingat kita supaya semua bagian perilaku kehidupan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya kita mudah berzikir dengan Al-Quran, mengingat Al-Quran, menghafal Al-Quran, di antara doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya kan?
Kemudian syukrika untuk syukur, wa husna ibadatik untuk ibadah. Ini aspeknya luas sekali. Ya, saya terangkan dari satu bagian yang zikirnya dulu. Dan yang ketiga, setelah kita berniat, yang kedua memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga memilih waktu spesifik dan memprioritaskannya. Ya. Anda 24 jam itu punya berapa lama untuk Al-Qur'an? Oke? Dalam 24 jam, masa nggak ada sedikit pun waktu untuk bisa digunakan dengan Al-Quran? Kan cukup luar biasa. Cari dunia aja bisa berjam-jam tuh. Berangkat gelap, pulang gelap. Masa cari akhirat nggak punya ya, waktu yang kita bisa investasikan. Nah, misal, saya dari 24 jam punya waktu 1 jam. Ya, kapan 1 jamnya? Apakah sebelum subuh? Ya kan? Nah, apakah misalnya setelah tarawih? Ya, ambil waktu yang sangat singkat. Atau bagi 2. Saya mau ambil setelah subuh setengah jam lagi setelah tarawih. Dibagi 2 bagian. Ya. Maka setelah Anda menetapkan 1 jam itu, taruhlah dibagi 2 tadi, jadikan sebagai prioritas. Ya, kalau sudah prioritas, artinya sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah pada waktunya itu hanya untuk Al-Quran saja. Yang lain menepik. Ya, maka silahkan ditata ke waktu-waktu lain. Bila ada darurat kemudian terpakai waktu itu, maka silahkan diganti di waktu yang lain. Yang terpenting adalah konsistensi Anda menempatkan 1 jam sehari bersama Al-Quran, itu bisa optimal. Baik, yang keempat teman-teman sekalian, ini juga tidak kalah penting. Setelah, sekali lagi kita berniat, berdoa memohon pertolongan Allah, mencari dan meluangkan waktu sebagai prioritas untuk menghafal Quran. Yang keempat, ini menjadi bagian yang terpenting untuk memulai. Mencari guru yang baik. Oke? Mencari guru yang baik. Nah, ini penting karena Quran itu sampai kepada kita dengan metodologi talaqi. Ada guru membimbing. Ini menjadi dasar kemu'jizatan terbesar, salah satunya untuk Al-Quran. Sehingga dengan itu terjagalah Al-Quran itu. Ya, baik itu bacaannya, pun demikian juga tulisannya di mushaf. Jadi teman-teman, cari guru yang baik, yang bisa mengecek bacaan kita, yang bisa kita dengar sebelum kita baca, sehingga nanti ketika menghafal, kita menghafal yang benar. Jangan sampai menghafal yang salah, ya, yang dengan itu membutuhkan perbaikan yang panjang, sehingga lelah kembali waktu untuk mengulangnya, untuk memperbaikinya. Dalam kondisi sulit mendapatkan itu semua, ya, misal saya agak kesulitan mendapatkan guru yang tepat dalam kondisi kekinian. Sekarang fasilitas sudah mulai banyak. Ada murattal misalnya, ya, caranya nanti secara spesifik bisa Anda dengarkan dulu. Ya, setelah Anda dengar, ikuti bacaannya baik-baik, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah merasa baik, merasa benar, baru kemudian kita coba untuk memulai hafalan kita. Ya, jadi siapkan guru dan perangkat yang benar, ya. Yang kelima, yang terakhir, teman-teman sekalian, nah ini tidak kalah penting, yaitu kesungguhan dan kesabaran dalam menjalaninya. Ya, sungguh-sungguh, serius, dan sabar dalam menjalani prosesnya. Kalau sudah kita awali dengan niat yang kuat, minta pertolongan kepada Allah, luangkan waktunya, ada guru, ada perangkatnya, pilih mushaf. Yang keempat, gurunya ada, perangkatnya ada, pilih mushaf. Mushafnya mohon tidak ganti-ganti. Ya, ambil satu mushaf, cari yang standar, jangan berganti supaya tidak bingung. Ya, supaya tidak bingung. Jadi gunakan satu mushaf sebagai patokan sampai dengan selesai. Lalu jalani dengan sabar, jalani dengan sungguh-sungguh. Kesuksesan diraih dengan kesungguhan dan kesabaran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah Anda menduga akan sukses begitu saja meraih apa yang Anda harapkan sementara belum nampak pada diri Anda di sisi Allah kesungguhan Anda untuk mewujudkannya dan kesabaran dalam menjalani prosesnya. Itulah sebabnya yang menjadikan ahli Quran diterima oleh Allah saat hari kiamat untuk masuk ke dalam surga terbaiknya, bahkan diberi kesempatan dengan syafaat Al-Quran menggandeng keluarganya dan disambut oleh para malaikat di depan pintu surga. Perhatikan kalimat malaikat dalam menjambutnya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka orang-orang saleh diantaranya dari ahli Al-Quran masuk ke dalam surga lewat surga Aden,
diperintahkan oleh Allah menggandeng orang tuanya, pasangannya, anak keluarga keturunannya, dan ia memasuki surga, diperintahkan malaikat berdiri di setiap pintu surga, menyambut mereka, lantas mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, karena Anda semua sabar dalam menjalani proses, hingga mendapatkan anugerah surga di tempat ini. Fani'ma uqbad, silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Kalimat pertama malaikat menyambut ahli Al-Quran, menyambut kalangan orang soleh adalah selamat karena Anda sabar. Maka sabar dalam menjalani tahapannya. Sabar dalam mengatasi perjuangan mental. Sabar dalam menyusun waktu untuk mendapati apa yang diharapkan. Hingga tibalah keheningan, kebeningan, keharuan, dan kesyahduan yang mengiringi akhir dari hafalan kita ketika lancar Al-Baqarah, lancar Ali Imran, lancar An-Nisa. Rasakanlah sensasi terbata-bata yang menutup hafalan di surat An-Nas yang biasanya orang lancar. Kini kita sedikit terbata dengan mengalirkan air mata karena tak terasa Quran sudah hadir dalam jiwa kita. Semoga dengan tips-tips yang singkat ini memberikan kepada kita motivasi yang kuat dan cepat untuk mau menjadi bagian dari ahli Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Satu kali di satu negara ada seorang suami yang sibuk. Dia mencoba mengatur waktunya untuk cuti khusus i'tikaf demi menghafal Al-Quran. Maka dia tempatkan waktu cutinya dalam setahun. Dia ambil 10 hari khusus untuk i'tikaf. Dia niatkan untuk menghafal Quran. Dia pamit pada istri dan keluarganya. Dia hadir di masjid dengan target utama, saya ingin hafal setidaknya 3 juz. Selama hidup ini jauh dari Al-Quran, maka dia investasikan 10 hari untuk menghafalkan 3 juz Al-Quran. Maka dia bersungguh-sungguh menghafalkan. Targetnya 3 juz. Dia optimalkan waktunya. Dia siapkan niatnya, dia minta pertolongan pada Allah, dia bersungguh-sungguh, dia bersabar. Dia dapatkan guru yang baik untuk membimbing. Maka Masya Allah, di hari ke-10, dia sangat berbahagia. Yang selama ini, dia rasakan sangat sulit untuk menghafal. Dia rasakan selama ini hanya sedikit yang dia dapatkan. Ternyata 10 hari, dia bisa hafal 3 juz. Dia tanyakan pada dirinya, kemana aja selama ini? Kurang lebih perasaannya yang kita lukiskan demikian. Maka pulang dia ke rumahnya dengan bahagia, disambut istrinya dengan bahagia, kemudian istrinya mencium tangannya mengucapkan selamat kepadanya karena telah berhasil mendapatkan hafalan yang sempurna. Itulah diantara kisah yang bisa kita jadikan inspirasi. Tapi yang lebih dahsyat, ternyata ketika suami ke masjid untuk i'tikaf menghafal Quran, istrinya pun yang bahkan sedang memberikan ASI kepada anaknya tidak jauh dari mushaf. Setiap waktu dia mencoba menghafal juga. Dia ingin memberikan kebahagiaan untuk suaminya dan Allah berikan anugerah dengan keikhlasannya. Suami hafal 3 juz dalam 10 hari, istrinya ternyata telah hafal 30 juz dalam masa suaminya sedang i'tikaf itu.